Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita kenalan-kenalan dulu deh. Bagus kalau berlangsung santai ini. Santai saja. Ini bukan jadi dokter ini yang dihadapi. Kita kenal, saya namaku Fatur Rahman. Saya dari Jeneponto, tapi alhamdulillah bersyukur ditugaskan selaya dan kita bisa bersua di sini. Kalau kita yang calon mempelai laki-laki, siapa namanya? Hardianto. Mardianto. Umur tak? 24. Dari kampung tak? Oh, Bulukumba. Masya Allah. Ini demi cinta ini. Ini namanya lautan kuseberangi. Dia buktikan itu pernyataannya dulu. Bulukumba. Masya Allah. Ibu, calon ibu? Nur Anissa Arsyad. Umur tak? 22. Tinggal di mana Ki? Orang Padang ya, dekat Ibu Aji ya. Ibu Pak Nursan ya. Masya Allah. Nah, baik. Ini ketemu di mana ini? Atau ketemu di mana kan? Di medsos atau di mana ketemu? Oh, tempat kerja sama kerja ini. Di mana? Di sebelah di Bulukumba atau di Selayar? Di mana itu kota? Tanah Abang. Oh iya, di sebelah kanan itu? Iya, sebelah kiri. Oh, yang Indomaret itu kan? Oh gitu. Masya Allah. Baik. Kalau Mardianto, kita pernah sekolah dulu ya? Pernah. Alumni SMA atau sarjana Ki? SMA ya? Kalau Ibu Nur Anissa? SMA ya? Ketemu satu tempat kerja. Kemarin juga ada itu bulan lalu. Ada anaknya Pak Kiai. Kiai di sebelah Jeneponto. Kerja di toko HP itu kah? Di Benteng, jalan apa? Haji Hayung ya? Apa sih? Hayung itu. Ketemu dengan istrinya, calon istrinya. Itu satu toko juga. Jadi ada saja jalannya. Allah mempertemukan kita dengan jodoh tak. Baik. Saya lihat ini usia tak sudah usia dewasa memang. Jadi pernikahan itu memang ibarat dia permainan. Pernikahan itu mainannya orang dewasa seperti kita ini. Ya, jadi kalau di bawah usia 19 tahun memang belum diizinkan oleh pemerintah untuk menikah karena dianggap masih labil. Makanya kita lihat dan anak itu kalau bawa motor di jalan ada teman yang pancing-pancing gas-gas, itu selalu cepat direspon dengan emosi sehingga terjadi balapan. Beda dengan kita ini, orang yang dewasa tidak selalu persoalan itu ditanggapi dengan emosi. Ya, jadi persoalan rumah tangga itu tidak mesti harus ditanggapi dengan emosi, tidak ditanggapi dengan kedewasaan. Perlu dipahami bahwa dengan menikah ada masalah yang selesai, tetapi tidak semua masalah selesai dengan menikah. Ada masalah yang selesai, alhamdulillah. Katakanlah kalau kemarin itu belum pakai bebas boncengan karena keluarganya Nur Anissa ini pasti akan dongkol kalau dilihat di bonceng ke sana kemari, apalagi malam-malam maghrib itu kalau sementara belum menikah. Dengan adanya pernikahan, alhamdulillah tidak ada yang larang Ki. Siapa yang mau larang? Nah, halal. Lepas sebelin atau? Nah, dengan adanya menikah ada masalah yang selesai, bebas pakai bonceng ke sana kemari. Tetapi perlu dipahami bahwa
bisa jadi bahwa ke depan itu akan banyak masalah-masalah yang hadapi. Tapi intinya sebesar apapun masalah itu, kalau kita hadapi dengan kedewasaan, tidak dengan emosi, insya Allah bisa terlalu dengan baik. Ya, contoh dalam jangka waktu 1 tahun ke depan itu Mardiana, siapa sih Mardiana? Nggak pernah Mardiana. Mohon maaf ini, dalam jangka waktu 1 tahun ke depan 24 jam waktunya Nur Anissa ini, 24 jam mulai dari pagi subuh ya, bangun tidur pagi, disiapkan sarapan, siang, sore, malam, 24 jam lah waktunya. Itu khusus untuk suaminya Mardianto ini. Tetapi situasi yang seperti itu Mardianto tidak akan berlangsung selamanya. Bahwa 24 jam waktunya Nur Anissa hanya untuk kamu, tidak. Mungkin hanya akan berlangsung sekitar 1 tahun ke depan. Tahun depan ada kemungkinan, besar kemungkinan tidak begitu lagi, bahwa 24 jam waktunya Nur Anissa hanya untuk kamu seorang. Kalau sekarang ini setelah menikah, kapan rencana menikahnya? Kalau yang ini belum siap berkas berarti paling bisa itu Januari. Januari ya? Ya bagus, tahun baru juga bagus. Jadi saya sambung tadi bahwa setelah menikah ini masa-masa pengantin baru kalian jalani sekitar 1 tahun ke depan, itu 24 jam waktunya Nur Anissa, istrimu nanti ini, itu hanya untuk kamu seorang. Mulai dari bangun pagi, subuh, ada yang membangunkan nanti Ramadan, segala-galanya. Pagi, sarapan pagi, makan siang, malam, tengah malam, dan seterusnya. 24 jam waktunya untuk Nur Anissa ini, untuk kamu. Tetapi tahun depannya lagi mungkin sudah berubah suasana, bahwa tidak lagi 24 jam waktunya Nur Anissa hanya untuk kamu seorang. Kenapa seperti itu? Karena bisa jadi tahun 2026 ke depan itu sudah ada nih 1 orang, 2 orang, 3 orang generasi. Ya toh? Nah, ini 1 orang, 2 orang, 3 orang generasi ini juga butuh waktunya mamanya itu. Nah, anak pertama bilang kalau masuk nih sekolah, "Mama, mau pergi sekolah, mana bajuku?" Itu ibu-ibu itu buka semua itu baju. Nah, kemudian anak kedua bilang, "Mama, mau ke makan?" Nah, anak ketiga yang kecil-kecil itu bilang, "Mama, mau ke bela?" Sementara bapaknya ini mau pergi berangkat kerja. Sementara tangannya Nur Anissa tidak pernah bertambah. Nah, pekerjaannya mana suaminya melayani, mana anak pertamanya, anak kedua, anak ketiga, bertambah pekerjaan. Mana lagi mau kerja itu, sama-sama kerja. Banyak pekerjaan sementara tangannya itu tuh dari dulu dia bertambah. Pada saat seperti itulah dibutuhkan kedewasaan tak. Makanya saya bilang dari tadi ini, menikah itu Mardianto ibarat permainan, mainannya orang dewasa. Pada saat yang bersamaan seperti tadi, anak-anakmu nanti butuh perhatiannya mamamu, kamu juga butuh pelayanan istrimu. Disitulah dibutuhkan kedewasaanmu, bahwa kalau butuh sarapan pagi, ambil makan sendiri. Kan sudah ada siap, kami ada rice cooker, ambil nasi sendiri, ambil sayur sendiri, sudah disiapkan, tinggal ambil sendiri. Karena anak-anakmu nanti butuh pelayanan mamanya. Gitu ya. Jadi tidak bisa emosi bahwa yang kita rasakan dulu waktu pengantin baru, dilayani 24 jam oleh istri, itu terus yang dibawa terus walaupun ada anak-anakmu dibutuhkan istri, tidak begitu. Itu orang dewasa ya, mengerti suasana bahwa selalu kondisi itu berubah, beda dulu dengan sekarang. Ketika masih kosong kamu sendiri, dengan dibandingkan 2-3 tahun ke depan ketika ada anak-anakmu, terbagi di situ waktunya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, itu laki-laki Nur Anissa ada namanya makhluk visual. Itu laki-laki itu makhluk visual, itu artinya dia suka lihat yang cantik-cantik.
yang indah-indah. Makanya pandai-pandai merawat diri. Ya, maksudnya jangki ketika nanti ketika gadis sekarang ini masih gadis itu habis gitu bedak. Nah, pakai banyaknya bedak-bedak di pinggir-pinggir jendelanya itu Nur Anissa. Sekalinya sudah menikah, 2-3 anaknya tidak pernah bersolek untuk mempercantik diri. Tidak. Banyak sainganmu di luar sana itu yang gadis-gadis. Sekali lagi, manusia laki-laki itu diciptakan sebagai makhluk visual. Artinya dia suka yang cantik-cantik. Jadi jangki malas-malas untuk bersolek. Kalau perlu setiap hari gantilah itu daster. Jangan nanti 3 minggu itu daster itu terus dipakai. Ada yang bau balsemnya, ada yang bau asapnya, dan seterusnya. Laki-laki itu pakailah parfum untuk menarik suasana hatinya suamimu selalu betah di rumah. Walaupun ada di seberang lautan di Bulukumba, selalu ingat itu istrinya. Gitu ya, Nur Anissa ya. Nah, tapi kita juga perlu ingat Mardianto bahwa istriku ini perlu bersolek, kasihan. Perlu bersolek. Dan itu bersolek bedak, lipstik itu butuh dana. Nah, jadi semangatlah bekerja. Ya, semangatlah bekerja untuk mencari nafkah, untuk menafkahi anakmu dan istrimu. Nah, selanjutnya, itu ketika terjadi sigat, ketika menikah nanti Nur Anissa, nah bilang Pak Imam, siapa rencana yang mau nikahkan ini? Bapakmu sendiri ya? Pak Imam. Ketika bilang Pak Imam, saya atas kuasa walinya, saya nikahkan Nur Anissa Arsyad dengan Anda Mardianto dengan mahar sekian-sekian karena Allah. Anda mengatakan begini, saya terima nikahnya Nur Anissa Arsyad dengan mahar sekian-sekian tunai karena Allah. Pada saat seperti itu, semua beban kewajibannya orang tuanya, bapaknya Nur Anissa selama ini yang ada di pundaknya bapaknya, seperti menyiapkan beras untuk makannya sehari-hari, menyiapkan pakaian untuk Anissa, untuk menyiapkan bedak-bedaknya, lipstiknya yang selama ini ada di pundaknya bapaknya, itu secara otomatis beralih ke pundakmu anak muda. Itu ya, harus dipahami itu. Nah, jadi siap-siap karena sekarang memang ada pekerjaan. Bagaimana kita tekun bekerja, jangan sampai sudah beristri nanti menjadi bosan di pekerjaan. Justru harus ditambah semangat. Kenapa? Itu puluhan orang di luar sana itu antri mau di posisimu, mau bekerja juga seperti Anda. Jangan bosan bahwa bosanku saya setiap hari begini. Jangan. Sekali lagi bahwa puluhan orang di luar sana, puluhan, ratusan bahkan itu mau kerja di Indomaret. Itu kan di Indomaret itu ke Makassar juga dites itu, karena saya punya mahasiswa dulu ke Makassar juga untuk dites di Dayak katanya itu. Jadi tidak bisa sembarang langsung mendaftar diterima, tidak. Pernah juga ada juga seleksinya. Jadi bersyukurlah kamu ada di posisi itu, syukuri pekerjaanmu, walaupun barangkali tidak membuat kamu kaya, tapi mudah-mudahan bisa membuat kamu kaya nanti, amin. Tetapi syukuri karena sekali lagi ratusan orang di luar sana antri untuk bisa berada pada posisi yang bisa menafkahi anak dan istrimu nanti. Oke, baik. Nah, sekarang Nur Anissa, saya ganti-gantian ini. Karena beralih kewajibannya bapak menafkahi kamu, beralih ke pundaknya suamimu nanti ini Mardianto, maka bilang Nabi begini, "Lau kuntu amiran li ahadin ayyasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya Allah memberikan wewenang kepadaku untuk memerintahkan seorang sujud kepada orang lain, maka akan kuperintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Itu bilang Nabi itu. Bukan sujud kepada orang tuanya, tidak. Tapi sujud kepada suaminya. Jadi begini Nur Anissa, saya berpesan. Jadi saya bertanya, seandainya suatu saat nanti ada perintah ini, ada perintah. Yang pertama perintahnya suamimu, yang kedua perintahnya bapakmu. Pada waktu bersamaan Nabi bilang suamimu, Nur Anissa, minta tolong pergi sadaki di Pamatata. Sekarang juga ada urusan bisnis di sana yang harus kamu selesaikan, tapi karena tidak bisa ke sana, ada kerja aku, minta tolong, wakilah ke sana.
Pada saat yang bersamaan bapakmu nanti meminta tolong juga, pergi saya ke Buntu Sikuyu Nurhanisa, ada di sana itu kambing mau dijual, itu hasil jualannya begini. Sama-sama urusan bisnis dan sama-sama dua halal. Kira-kira saya bertanya ini, siapa yang didahulukan? Perintahnya bapakmu yang membuat kamu terlahir ke dunia atau perintahnya suamimu? Yang mana yang didahulukan? Pada waktu yang sama ini, yang mana yang didahulukan? Suami. Nah, setuju ya? Nah, itu rekam itu loh. Jangan sampai nanti saat nanti bersamaan perintahnya bapakmu dengan suamimu, kamu dengarkan dahulukan bapakmu. Itu berdosa. Kembali ke sini. Saya ingatkan itu janjinya, ya. Iya. Jadi selama dua urusan itu urusan yang halal, tidak bermaksiat kepada Allah, maka yang diutamakan dulu adalah suami. Selama, dan kita juga memerintahnya kepada istri, sampaikan secara baik-baik, minta tolong. Jadi jangan merasa malu minta tolong sama istri. Dan saya baiknya memang begitu, dihalusi bahasa tak. Itu bahasanya orang berumah tangga dan orang-orang dewasa itu bisa minta tolong bisa kita ke sana, wakili Kak. Begitu. Jadi langsung paksa pergi sama ke sana. Sekarang saya tanya, kita sudah berpenghasilan ini, Mardianto sudah berpenghasilan. Saya tanya kini, ini terekam ya, terekam. Saya tanya ki, nanti kalau sudah menikah, itu penghasilanmu nanti, kamu serahkan kepada siapa? Kepada ibundamu yang melahirkanmu, atau kepada istrimu yang kamu temani satu rumah nanti ini? Siapa kamu serahkan itu penghasilanmu? Kepada mamamu atau kepada istrimu? Istri ya. Sekali lagi, istri ya. Dengarkan bapak itu, ini saya kepada istri. Dan itu terekam itu video. Nanti kalau besok lusa sudah menikah baru tidak pernah kena kasih uang belanja, mamanya lah terus kasih. Kembali ke sini. Saya ingat putarkan kembali itu videonya. Ini. Jadi begitu kewajiban tak. Dahulukan istrimu dan anak-anakmu dulu. Ya. Dahulukan karena beralim. Oke, bagus. Selanjutnya itu menikah, kalian berdua ini menikah itu tidak selalu lurus itu jalan seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak selalu lurus itu jalan seperti jalan tol. Pasti jalan pernikahan itu seperti jalan masuk di Palembang. Ada belok kanan, ada belok kiri, ada tanjakan, ada turunan, bahkan terkadang ada pecahan kaca. Begitu ya. Pecahan-pecahan kaca itu mungkin ada persoalan-persoalan kecil yang ada kaitannya dengan anak-anakmu. Ada barangkali yang kurang perhatian nih, atau bagaimana anakmu. Jadi tetap perhatikan itu keselamatan. Kalau keluar jalan-jalan, jangan sampai tersenggol angin yang terjerembab masuk di selokan. Begitu cekcok lagi suami istri, ya tetap diperhatikan. Kemudian yang ingin saya sampaikan, begini Mardianto, menikah dengan wanita itu selalu ada risikonya. Begitupun dengan Nurhanisa, menikah dengan laki-laki itu ada risikonya. Kalau wanita yang kamu nikahi itu gendut, tidak cantik, ada risikonya. Juga menikah dengan wanita cantik seperti ini, langsing, itu ada risikonya. Mungkin ada laki-laki lain yang sukai, mungkin ada, dan seterusnya. Apalagi sama-sama kerja ini. Menikah dengan wanita gendut, tidak cantik juga ada risikonya. Tidak ada memang laki-laki yang sukai, tapi tidak bisa dibawa pergi undangan. Tidak percaya diri. Menikah dengan orang yang tinggi sekolahnya, sarjana S1, S2, S3, ada juga risikonya. Tidak sekolah juga istrimu, ada juga risikonya. Ini sedang pernah sekolah. Jadi segala sesuatu ada risikonya. Makanya risiko itu harus diatasi dengan, sekali lagi, kembali kepada kedewasaan. Ya, oke, baik. Ini istrimu nanti Nurhanisa. Saya tanya dulu. Setelah menikah nanti, saya tanya dulu nih, siapa yang duluan menembak? Ini pacaran enggak? Pacaran. Berapa lama? Berapa lama pacarannya? 4 bulan.
4 bulan lumayan cepat gitu karena orang ta'aruf memang